nyokap gue berdiri nyamperin gue, ternyata nyokap gue pada saat itu juga ngelihat badan dia tuh lagi tiduran. Pas nyokap gue nyamperin gue itu, tiba-tiba gue itu berubah. Tadinya gue nunduk kan, itu tiba-tiba nyokap gue itu ngelihat gue tuh langsung berdiri, terus jadi sosok kuntilanak, Mas. Dia cuma senyum dengan darah yang serem banget lah pokoknya. Dia cuma bilang, anak lu gue incar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko, dan seperti biasa kita udah ada satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman mistisnya ke kita. Nah, jadi kita langsung sapa aja nih. Di samping gue udah ada Mbak Novi. Iya. Halo Mbak. Iya. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Novi apa? Novi. Novi. Iya. Oke. Jadi Mbak Novi mau cerita tentang apa nih kali ini? Cerita tentang lahiran diganggu makhluk halus. Waduh, itu siapa yang makhluk kasar? Okay. Nah, jadi Mbak Novi mau cerita tentang ketika hamil ya? Iya, hamil itu ada tua. gangguan dari makhluk halus. Iya. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian nih, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk langsung bantu subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat buat nonton ke depannya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita simak ceritanya. Kejadian di tahun 2016. Itu di umur kandungan 10 bulan itu tuh nggak ada kerasa jangga sama sekali. Cuman kan emang dari awal itu kan suami itu kan suka pulang malam tuh, pulang kerja malam jam-jam 12 malam gitu kan. Nah, gue kadang kalau misalkan lagi bete di kontrakan, gue suka ke rumah nyokap gue tuh, nunggu suami gue pulang. Kalau udah jam 12 malam, suami gue nyamperin gue pulang, nanti gue dijemput sama suami gue gitu. Jadi udah hal biasa, walaupun gue hamil itu, suami gue suka nganter jemput gue tengah malam untuk pulang ke kontrakan, kayak gitu kan. Nah, mungkin awal mula gue kena itu di jalan, kayak gitu. Terus pada saat tengah malam itu pas mau tidur itu suami gue nyuruh gue untuk sebelum tidur baca surat ayat kursi. Nah, pas gue baca surat ayat kursi itu tuh nggak tahu kenapa tuh gue mual bawaannya, pengen muntah gitu kan. Nah, pas gue lanjutin lagi tiba-tiba gue muntah gitu kan. Nah, suami gue ngelanjutin lagi, kata suami gue udah nggak apa-apa keluarin aja gitu kan. Mungkin emang gue pikir emang mungkin masuk angin gitu kan. Nah, pas gue tidur itu tengah malam itu tuh gue ngerasa kan lampunya kan dimatiin kan. Gue ngerasa tuh kayak di atas pintu gue tuh kayak ada yang apa ya, nempel gitu. Di atas pintu tuh kayak ada makhluk tapi masih samar-samar kayak gitu. Jadi gue langsung bangunin suami gue kan. Gue bilang, itu di atas ada apa gitu kan. Pas dinyalain sama suami gue, nggak ada apa-apa. Padahal tadi ada makhluk ya? Iya, gue lihat jelas banget gitu kan. Tapi pada saat itu kan emang dimatiin lampu kan. Jadi mungkin perasaan gue doang gitu kan. Jadi mama gue itu tuh pagi-pagi tuh nelfon gue kayak gitu kan. Nelfon gue bilang gue suruh datang ke rumahnya dia gitu kan. Jadi gue bilang, iya nanti dulu mandi dulu, gue bilang gitu. Nah, nyokap gue tuh kayak orang nggak sabar gitu kan, langsung buru-buru datang ke kontrakan gue. Dalam hati gue, ngapain kok tumben amat gitu kan datang ke kontrakan gue. Ternyata mama gue ngambil nyuruh gue datang ke rumahnya dia. Nah, pas di rumahnya nyokap gue cerita kalau tadi malam itu nyokap gue ada mimpi tapi kayak bukan mimpi. Jadi kejadiannya itu pada saat setiap malam kan gue kan sering di nyokap gue kan. Jadi pas kemarin malam itu tuh gue izin pamit untuk pulang ke rumah karena kan udah dijemput sama suami gue kan. Nah, ada gitu pas keluar pintu nyokap tidur. Nah, di tidur nyokap gue itu gue masuk lagi. Pada saat udah keluar gue masuk lagi. Tapi gue nggak negor nyokap gue, tiba-tiba gue duduk di bawah tangga kayak gitu. Terus nyokap gue heran dong, kok si Novi diem aja gitu.
pas nyokap gue berdiri nyamperin gue, ternyata nyokap gue pada saat itu juga ngelihat badan dia tuh lagi tiduran. Jadi dia bangun tapi ngelihat tubuh dia tuh lagi tidur, kayak gitu kan. Jadi nyokap gue pada saat itu nggak terlalu pedulin itu kan. Nah nyokap gue nyamperin gue tuh, mau negur gue niatnya kan. Pas nyokap gue nyamperin gue itu, tiba-tiba gue itu berubah. Tadinya gue nunduk kan, itu tiba-tiba nyokap gue itu ngelihat gue tuh langsung berdiri, terus jadi sosok kuntilanak, Mas. Sosok kuntilanak yang menurut nyokap gue tuh kayak kuntilanak, apa sih, ada sedikit-sedikit Belandanya gitu kan. Kayak noni gitu ya? Iya, dengan gigi yang panjang, dengan lidah yang menjulur ke luar gitu kan, dengan berdarah-darah, pokoknya hancur banget lah mukanya. Nah, sosok itu tuh langsung terbang di atas tangga nyokap gue. Udah gitu, jadi nyokap gue nanya kan, lu siapa? Lu dari mana? Gitu kan. Nah, dia cuma senyum dengan darah yang serem banget lah pokoknya. Dia cuma bilang, anak lu gue incer gitu kan. Jadi maksud nyokap gue nggak ngerti dong, itu maksudnya apa gitu kan. Lu siapa gitu. Nah karena dia itu kayak nggak mau pergi dari rumah nyokap gua, jadi sama nyokap gua tuh ditarik bajunya, ditarik langsung dilempar ke luar gitu, depan pintu gitu kan, dikeluarin. Sama nyokap gua mau tutup pintu, jadi itu kuntilanak tuh kayak pengen ngedobrak, pengen masuk ya? Pengen masuk, tapi sama nyokap gua tuh nggak dibolehin gitu kan, sampai lidahnya dia tuh sampai keluar gitu, pengen ngejilat nyokap gua. Nyokap gue tuh ngerasa banget itu kukunya tuh megangan, jadi kan sama-sama pegangan pintu ya, dorong-dorongan. Jadi kukunya dia tuh kena tangan nyokap gue tuh jelas banget gitu kan, yang padahal nyokap gue ngelihat nyokap gue tuh lagi tidur, posisi antara tidur atau enggak gitu kan. Jadi pada saat itu tuh dorong-dorongan. Nah dia bilang dia nggak terima gitu kan, lu liatin ya anak lu ya, lu liatin anak lu, kata dia kayak gitu, soalnya dia kayak ngincer gue banget gitu kan. Nah pada saat udah menang nyokap gue tutup pintu, akhirnya dia mungkin pergi gitu. Sebelumnya itu kan saya pikir kan, kok ini kenapa lahir aku nggak keluar-keluar gitu kan. Nah saya coba untuk ke puskesmas gitu kan, diperiksa kenapa bayinya nggak keluar. Itu karena katanya kan kurang bergerak atau kurang aktif gitu kan ibunya ya. Jadi pada saat itu kan sering olahraga setiap pagi gitu. Nah semenjak abis kejadian nyokap gue mimpi itu, di situ banyak kejadian-kejadian janggal, Mas. Yang sebelumnya tuh yang nggak pernah, sebelum hamil itu tuh gue nggak pernah nggak pernah alamin gitu kan. Contohnya pada saat malam itu sambil nunggu suami gue pulang kerja kan, nah gue bete kan sendirian. Jadi gue mutusin buat coba nyuci baju gitu kan biar kelar kerjaan. Nah pada saat gue nyuci baju itu kok gue nggak bengong, gue merasa nggak bengong gitu kan. Nah ada yang manggil nama gue kan. Jadi pas sekali itu dia jelas banget manggil nama gue Novi gitu kan. Nah gue coba, kayaknya ini apa perasaan gue doang, gue kayak dengar suara ada yang manggil gue, padahal kontrakan gue sepi, jam-jam 10 malam gitu kan. Nah pada saat gue lanjut lagi, ada lagi manggil kedua kalinya tuh, Novi gitu kan. Nah kata gue dalam hati gue, ini kayaknya bukan perasaan gue deh, emang ada yang manggil gue gitu kan. Nah pas ketiga kalinya Novi gitu, waduh kata gue ini mah kayaknya udah nggak beres gitu kan, udah mendingan gue masuk aja lah ke dalam gitu kan. Udah gue coba untuk tenang gitu kan, sambil nunggu suami gue pulang gitu kan. Nah pada saat gue nonton TV, gue ketiduran tuh. Nah di depan rumah gue tuh kan kayak ada batu-batu kali gitu kan, bekas bangunan. Nah pada saat gue tidur, gue kayak nggak tahu mimpi, nggak tahu di rep itu tuh ada sosok berdiri di depan rumah gue. Cuman nggak tahu kenapa, nggak tahu dia mau ngincer yang ada di perut gue atau bagaimana, dia nungguin gue gitu kan di pojokan kayak gitu. Nah terus pas karena emang itu kehamilan gue yang udah telat gitu, yang udah harusnya ngelahirin, kok ini belum ngelahirin gitu kan. Gue pikir kan emang mungkin gue kurang bergerak atau olahraga gitu kan ya, biar lancar gitu lahiran.
Nah pas pagi-pagi itu gue udah di rumah nyokap gue kan udah main. Terus gue biasalah jalan gitu kan, mondar mandir depan rumah kan. Nah di sebelah rumah mama gue tuh ada kakaknya mama gue. Ya mungkin bisa dibilang orang pinter juga gitu kan. Nah pade gue itu ngelihat gue kok ada cewek ngegandulin di perut gue. Kayak gitu. Pade gue pas keluar pintu ngomong kan, tapi sini deh itu kok ada cewek di perut lu gitu kan. Jadi gue bilang dong, ah masa sih pade, gue pikir bercanda pade gue itu. Kata pade gue, itu beneran itu gitu kan. Terus harus gimana dong, gue bilang gitu kan. Coba lu sono beli air putih gitu kan, beli air mineral, jangan yang dingin gitu kan. Pas gue baca-baca, pas gue ke warung, gue kasih pade gue, nah pade gue itu nyuruh gue masuk. Sama ponakan gue 3 orang lah gitu kan. Nah di situ ternyata pade gue ngeliat udah ada kuntilanak yang megang perut gue tuh, anak gue tuh udah biru mukanya. Karena itu kuntilanak tuh ditekan gitu kan nama kuntilanak itu. Nah langsung pade gue tuh penarikan gitu kan, dimasukinlah ke botol. Dibantu sama ponakan-ponakan gue yang lain. Nah pada saat pade gue ngasih air itu kan, yang udah dibacain untuk gue kan. Nah pade gue itu kan nyuruh gue kan dibasuh ke perut ya. Itu posisi siang. Pas gue minum sore sampai malam gitu kan. Pas subuhnya itu udah mulai kontraksi mas. Udah mulai kontraksi, perut gue tuh udah kayak sakit mau melahirkan gitu kan. Pas besoknya itu. Nah gue untuk coba ke puskesmas gitu kan, ngecek. Ternyata gue ada pembukaan 3. Yang padahal sebelum pade gue ngasih air itu nggak ada kontraksi sama sekali. Nggak ada. Selama 10 bulan itu tuh nggak ngerasain apa-apa. Pas sudah penarikan, pade gue ngasih air mineral, langsung subuhnya itu kontraksi, gue dibawa ke ruang bersalin, langsung pembukaan 3. Nah itu proses melahirkan itu lancar tuh atau gimana? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pas udah anak lahiran aman nih, nggak ada masalah apa-apa ya? Nggak ada, udah. Oke. Berarti tadi tentang cerita tentang gangguan ketika ngandung anak pertama. Iya. Nah, oke. Jadi cerita dari Mbak Novi itu coba kita tanya menurut Om Puji nih, gimana pandangan Om Puji? Nah, jadi kita udah ada Om Puji di sini. Tadi kan udah dengar nih ceritanya dari Novi nih. Iya. Ya. Gimana menurut Om Puji? Menurut saya, kalau menurut saya itu memang gangguan ya, gangguan jin. Lagi-lagi gangguan ini dilakukan oleh marganya ya jenis umusibian lagi. Karena apa? Kan menyangkut dengan jabang bayi ya. Jadi umusibian ini jin memang dia pengen selalu membuat anak cucu Adam itu nggak bisa melahirkan gitu. Karena apa? Mereka tuh merasa sakit hati kepada nenek moyang manusia Nabi Adam kan. Karena gara-gara Nabi Adam mereka kan diusir dari surga. Jadi jangan sampai anak turun Nabi Adam itu lahir dengan selamat. Makanya dendam banget gitu. Dia pengen, pokoknya di mereka tuh para jin-jin setan itu melampiaskan kemarahan mereka untuk membuat istilahnya apa ya, membuat manusia itu dan keturunannya mengalami kepayahan atau kerugian yang sangat besar lah gitu. Dan di sini juga kalau saya lihat Mbak Nopinya tuh lagi hamil tuh memang suka pergi-pergian malam hari ya. Iya. Bener ya. Jadi nah disitulah bener kata orang tua, jangan suka pergi-pergi malam hari atau enggak waktu sandakala atau menjelang maghrib. Karena Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan umatnya, jika maghrib tiba tutuplah pintu dan jendelamu gitu kan. Maksudnya apa? Takut umusibian itu mengganggu anak cucu Adam. Jadi intinya memang Mbak Nopi ini harus benar-benar dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlindung. Itu aja sih. Nah, jadi itu penjelasan dari Om Puji nih. Biasanya Mbak Nopi keluar malam tuh ngapain nih? Nonton
Enggak, itu kan dari rumah nyokap tuh dijemput sama suami karena pulang malam jam 12 malam gitu. Oh, Ya gitu doang sih. Oh, jadi memang nunggu suami pulang daripada sendirian di rumah main ke rumah ibu gitu Iya, ya. Oh. Nah, tadi kan Mbak Novi kan ngomong nih, Om, tadi nyokapnya mimpi ketemu sosok wanita. Terus juga Mbak Novi sendiri mimpi ketemu sosok wanita yang nunggu di depan rumah. Nah, menurut Om Puji gimana? Jadi kalau menurut saya itu dari mamanya Mbak Novi ini kan dibilang tidur ya dia sadar sampai dia melihat dirinya sendiri keluar ya gitu ya. Itu sebenarnya bisa dikatakan seperti raga sukma ya. Ya orang yang seperti itu biasanya punya bakat spiritual, bisa diasah indra keenamnya. Jadi yang dia sebenarnya yang dia lihat itu benar adanya si jin perempuan tadi yang lidahnya melet, yang kukunya panjang itu benar adanya, karena memang yang dia lihat itu secara batin ya, secara batin gitu. Dan yang kedua, yang Mbak Novi mimpi apa di depan rumahnya itu ada kuntilanak. Terus ngeliatin nggak? Ya bukan nunduk aja gitu. Oh, kuntilanak gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada yang lain, nggak ada, cuma nunduk aja gitu. Nunduk aja kayak nungguin gitu. Ya itu artinya apa? Artinya memang bangsa jin itu dia sifatnya penasaran ya. Dia nggak akan berhenti kalau si korban ini nggak sampai dia apa-apain, nggak bisa dicelakain gitu. Paham ya? Makanya ada tip buat semua pemirsa yang menonton channel ini. Bagi kalian yang mempunyai istri hamil ya, bagaimana caranya supaya diselamatkan atau dijauhkan daripada gangguan jin-jin dari manapun berbagai jenisnya, entah itu kuntilanak atau gundurwo atau apalah. Intinya mereka itu kan musuh yang nyata bagi manusia. Jadi caranya misalnya kita punya istri hamil ya, misalnya dalam keadaan kepepet banget keluar rumah di kala malam hari, Mas Rizko, tetap kita berlindung pada Allah. Tapi kan ada wasilah tadi, yang wasilah itu syariat perantara. Kayak orang mah syariatnya kalau hujan kan kita harus pakai payung biar nggak kehujanan ya, benar bahasanya. Jadi kalau di sini kita seperti tadi itu ambil dringo ya atau bangle, dipotong terus perut yang hamil itu istri kita tuh kita garis dari ulu hati ke pusar ya, dengan baca auzubillahi minasyaitonirrajim 7 kali tahan nafas, terus garis ke bawah. Terus dari sini, dari kanan ke kiri perutnya tuh garis lagi auzubillahi minasyaitonirrajim 7 kali tahan nafas, garis ya. Begitu baru dari tulang leher ke tulang ekor garis lagi, pakai dringo tadi auzubillahi minasyaitonirrajim 7 kali tahan nafas, garis lagi, tahan nafas. Niatkan kita berlindung kepada Allah daripada gangguan-gangguan jin di luar sana ya. Misalnya mau tidur kan kita nggak tahu, biasanya kan sifat jin atau kuntilanak itu kan di saat manusia itu sendiri sedang tidur lelap ya. Sehebat apapun manusia, kalau udah tidur lelap itu kan energinya dia turun. Nah, jadi seorang suami yang punya istri yang sedang mengandung hamil besar, takut diganggu jin ya, itu kita pegang perutnya. Pertama kan kita berwudu dulu ya, bagi Islam tuh berwudu dulu. Kemudian si istri tidur, pegang perutnya, baca Qul a'udzu birabbinas, tapi dari awalnya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sekali tahan nafas, tiupin ke perut. Sambung lagi. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Itu 3 kali. Tiup dengan hati mengharapkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah jin sekuat apapun nggak bisa tembus dari bacaan ayat suci tadi. Itu tipnya buat
semua orang yang mengalami hamil seperti tadi. Itu aja maksudku. Jaga diri ya. Buat proteksi pagar gaib lah. Itu. Nah, sekian video kita kali ini. Silakan diambil hikmah dari kejadian yang Mbak Novi alami. Semoga kita dijauhkan dari segala hal buruk yang dijauhi segala hal buruk yang tidak diinginkan ya Om ya. Selalu berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kata Om Puji, gua dan Mbak Novi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.